Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Napoleon Bonaparte berulah di Bareskrim, dipindah ke lapas Cipinang. Napoleon Bonaparte dalam kasus korupsinya ditahan di Mabes Polri. Selama Napoleon Bonaparte ditahan di Mabes Polri, selalu berulah, sudah membuat kegaduhan 2 kali. Pertama menganiaya Muhammad Kacé hingga dipukul sampai pingsan 3 kali, dan terakhir disuruh makan kotoran manusia yang dimasukkan ke mulutnya dengan paksa atas pemukulan terkait kasus penodaan agama. Muhammad Kacé atas pemukulan dirinya, di mana Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka melakukan penganiayaan kepada Muhammad Kacé dan sekarang sedang disidangkan di pengadilan. Mengancam narapidana lainnya terkait kasus korupsinya dulu yang sama-sama ditahan di tahanan Mabes Polri. Dia katanya ada sesuatu yang seharusnya bukan begitu keterangannya, tetapi katanya dia mengada-ada memberikan keterangan tersebut sehingga dia mengancam orang tersebut. Karena Napoleon Bonaparte berulah membuat tahanan lain tidak tenang menjalani hukumannya di ruang tahanan Mabes Polri, lalu dipindahkan ke ruang tahanan di Cipinang, sehingga Napoleon Bonaparte tidak bisa berulah lagi. Harapan saya segera dipindah ke tahanan Cipinang agar para tahanan di Mabes Polri tersebut merasa tenang dalam melaksanakan di dalam tahanan tersebut. Karena walaupun orang itu ditahanan, hatinya memang tidak enak, dan juga seharusnya dia butuh ketenangan juga selama di dalam penjara tersebut. Tidak boleh ada ancaman-ancaman yang sifatnya menakutkan. Jadi Napoleon Bonaparte ini berani melakukan demikian, diduga karena Napoleon Bonaparte ini adalah jenderal polisi bintang 2, sehingga aparat kepolisian yang ada di sekitarnya tersebut juga segan juga menegur Napoleon Bonaparte tersebut, yang bagaimanapun pengaruhnya sangat besar kepada orang lain, dan termasuk penjaga-penjaga tahanan tersebut tidak berani menegur Napoleon Bonaparte tersebut karena dia masih petinggi Polri, karena sampai sekarang masih bintang 2 dia. Karena perkara ini susah dengar masih kasasi atau banding atau kasasi, dan tentu hukumannya belum ingkrah, maka jabatannya sebagai bintang 2 belum bisa dicopot, masih berhak dia menggunakan jabatan bintang 2-nya tersebut, dan tidak boleh dicopot selama dia belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas putusan hakim, ya itu masih tetap dipakai. Tetapi kalau sudah diputus hakim bahwa dia bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka jabatan bintang 2-nya itu tentu dicopot nanti oleh pimpinan kepolisian tersebut. Jadi inilah saya lihat permasalahan Napoleon Bonaparte sering membuat ulah di dalam penjara tersebut. Dugaan saya karena dia seorang perwira tinggi bintang 2 itu sudah tinggi di jabatannya tersebut di lingkungan kepolisian, dan sudah orang berpengaruh dia di situ, sehingga tinggal 2 tingkat lagi dia sudah setingkat dengan jenderal bintang 4. Jadi itulah bagaimanapun karena dia orang besar di Mabes Polri tersebut, semua segan sama dia. Walaupun pimpinan-pimpinan tingkat tinggi sedikit banyak segan sama dia, tidak berani menasihatinya pun mungkin tidak berani, sehingga Napoleon Bonaparte itu sepertinya seenaknya saja. Kalau dia tidak senang semua tahanan tersebut bisa ditindaknya, bisa diperlakukannya dengan senonoh atau tidak baik, seperti Muhammad Kacé sampai dia dipukul karena adanya katanya tuduhan dia melakukan penodaan agama. Akibatnya Napoleon Bonaparte tidak diterima karena dia selaku umat muslim tidak mau dia direndahkan agamanya tersebut, sehingga Napoleon Bonaparte ini
memukul Mama Aceh sampai pingsan berkali-kali, sampai diberikan air tinja ke mukanya, sehingga sangat menyakitkan sekali bagi Mama Aceh. Nah, itulah sekarang karena kasusnya tersebut, Napoleon Bonaparte sudah dijadikan tersangka dan sekarang sedang diproses di pengadilan dan diproses di dalam persidangan. Dan kalau nanti terbukti, nanti Napoleon Bonaparte akan dihukum lagi. Berarti nanti ada perbuatannya yang dihukum, masalah korupsinya, masalah penganiayaannya, bisa nanti dia dihukum. Jadi sudah tepatlah Napoleon Bonaparte ini agar tidak bisa membuat pula di Mabes Polri agar terjadi ketenangan hidup di antara penjahat di dalam tahanan tersebut. Walaupun dia tahanan tentu membutuhkan juga ketenangan hidup selama di dalam tahanan tersebut. Sehingga karena dia selalu memberikan ulah di tahanan tersebut, maka sudah tepatlah Napoleon Bonaparte dipindahkan ke tahanan di Cipinang. Kalau dia sudah di sana, semua tahanan Mabes Polri menjadi tenang dan dalam melaksanakan hukumannya di sana. Jadi harapan saya segera dipindah Napoleon Bonaparte ke tahanan di Cipinang. Sekian dan terima kasih.